Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Rizka. Ya, Bu, apakah ada waktu luang sebentar? Ya, Bu, kebetulan saya juga lagi santai. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu, Bu? Ya, begini Bu Erma, saya ini kan ingin melakukan coaching nih dengan Pak Tatang. Apakah Ibu bersedia mengobservasi kegiatan percakapan kami nanti? Siap, insya Allah bersedia, Bu. Terus bentuk pengamatan dan penilaiannya seperti apa yang Ibu butuhkan? Iya, baik Bu Erma. Indikatornya itu disesuaikan saja sih Bu dengan mindset guru sebagai pamong. Ya, yang pertama itu coach dan coachee sebagai mitra belajar Bu. Nah, yang kedua itu emansipatif, di mana nanti pada proses coaching nanti memberi peluang bagi si coachingnya untuk menemukan kekuatan dan potensi dirinya. Nah, yang ketiga itu kasih dan persaudaraan, yaitu pada proses coaching nanti itu merupakan sebuah latihan menguatkan semangat Guru Handayani. Nah, jadi tidak ada keinginan menguasai atau juga memaksakan, ya Bu ya. Kemudian yang terakhir itu ruang perjumpaan pribadi, di mana antara coach dan coachee itu membangun rasa percaya dalam kebebasan mereka masing-masing. Demikian kira-kira Bu Erma. Baik, Bu Rizka. Saya sudah mengerti, mulai memahami arahnya. Tapi jangan lupa ya Bu, kita jangan keluar dari alur Tirta berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Eh, itu jangan sampai terlupakan. Oke, Seperti itu, baik Bu Bu. Erma. Iya, terima kasih atas sarannya. Insya Allah saya akan mengikuti dari tahapan alur tirta. Iya, siap. Boleh. Saya ingin sedikit bertanya nih. Adakah bagian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Eh, untuk poster kali ini sih kalau untuk hadirin Bu Emma lebih ke kompetensi kepemimpinan Bu Emma, pemimpin pembelajaran, terus kompetensi pengembangan diri dan orang lain juga manajerial nih Bu Emma yang ingin diobservasi itu. Seperti itu ya. Terus indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa ya, Pak? Dari indikatornya itu lebih apa ya Bu Emma, pembelajaran pihak kepada murid Bu Emma, itu mungkin yang diharapkan. Baiklah, saya sudah mulai mengerti. Baiklah untuk Bu Rizka dan Pak Tatang, saya sudah mulai memahami. Silakan melakukan coachingnya. Oke, baik Bu Erma, terima kasih. Ya, silakan tuh, Pak. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Bu Rizka. Apa kabarnya Pak Tatang? Alhamdulillah sehat. Bu Rizka sendiri gimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Alhamdulillah saya sehat dan penuh semangat ini Pak. Oh ya, kelihatan Bu sangat semangat sekali ya. Iya, nah Pak Tatang, tidak terasa ya, kita ini sudah 3 bulan pertama, sudah waktunya nih kita melakukan percakapan kalibrasi untuk mengevaluasi nih Pak perjalanan kita. Nah, ke depannya saya ingin mengajak Bapak bersama-sama bareng saya nih untuk melihat peta kompetensi dari guru penggerak ada di mana ini ya Pak ya. Nah, kalau ingat percakapan kita 3 bulan yang lalu nih Pak, Pak Tatang ini diukur sendiri, berada pada level 2 pada skala kompetensi. Nah, artinya di aspek pengembangan diri dan orang lain sudah mulai sesekali mengikuti pelatihan atau pengembangan diri. Nah, seperti Bapak udah mulai mengikuti diklat, pelatihan, BIMTEK, dan lainnya. Namun, belum begitu melakukan refleksi dan tindak lanjut. Benarkah demikian, Pak Tatang? Ya, betul Bu Rizka, seperti itu adanya sekarang Bu Rizka. Iya, nah dari segi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bapak sih sudah mengidentifikasi peluang untuk menciptakan proses belajar mengajar yang sesuai dengan paradigma baru, yaitu yang pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, yang berpihak pada murid. Nah, kemudian sudah mulai mengobservasi, mereview kinerja baik diri sendiri sebagai guru maupun juga kinerja murid. Kemudian mulai melakukan pengembangan kepada rekan sejawat, mulai mengundang orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah, itu yang pengembangan. Nah, kalau yang manajerial itu juga punya program-program yang berpusat pada murid ya Pak. Nah, itu Iya, betul Bu. pada iya, nah itu pada saat kita katakan kita itu pada level 2 Pak kemarin. Nah, di titik ini nih Pak, saya pengen dengar nih
swanilai dari Pak Tatang. Apa nih yang sudah bagus atau malah melampaui dari aspek-aspek tadi? Boleh diceritakan Pak Tatang? Iya, baik Bu Rizka nih. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Selama CGP mungkin kurang lebih 3 bulan nih, bahkan 3 bulan lebih sedikit mungkin ya yang saya pelajari itu ketika CGP banyak sekali yang dipelajari. Nah, ini baik sekali Bu Rizka, baik ini berhubungan diri sendiri, dengan murid, dengan rekan sejawat, dengan orang tua, bahkan dengan yang sekolah. Nah, kalau dengan diri sendiri, ya alhamdulillah banyak ilmu bisa digali terkait pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, jadi inti pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, hal yang dilakukan ini berkaitan pembelajaran pada murid itu, kalau saya mungkin selama ini lebih kepada bagaimana bisa membuat pembelajaran yang benar-benar bisa mewadahi karakter murid, gitu kan, cara belajar murid. Nah, mungkin kalau dalam guru disebut dengan pembelajaran diferensiasi, itu yang diterapkan berdasarkan. Nah, terus untuk rekan sejawat juga karena fokusnya pelajaran pada murid, kemudian pembelajaran diferensiasi kan ada salah satu ini ya dari diferensiasi ada dengan istilah apa namanya konten Buriska ya, jadi berbeda dari konten. Nah, dari konten ini salah satunya yang menyediakan sumber belajar yang bervariasi buat peserta didik, itu kan salah satu menyediakan video pembelajaran. Nah, maka diadakanlah sarana berbagi atau waktu berbagi dengan guru-guru dan atau rekan sejawat untuk membuat media pembelajaran. Nah, dan sudah terlaksana Buriska. Dan untuk orang tua juga, nah ini sih yang dengan orang tua, tapi untuk sampai saat ini paling untuk komunikasi baru sekedar lewat wali kelas dan pas ini pembagian rapor bisa Buriska. Oke, Dan baik. yang baru terlaksana. Oke, baik Pak Tatang. Nah, ini nih dari topik ini karena ini lebar ya Pak ya, banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Nah, apa sih Pak yang ingin Pak Tatang dapatkan dari ya kira-kira 10 atau 15 menit percakapan kita ini nanti? Yang saya ingin dapatkan ini bisa lebih biasanya dari kemarin tuh kan ya, kemarin kan kita masih di tahap level 2, jadi ingat sih lebih tinggi lagi Buriska ya. Nah, di level 7 itu kan dalam pembelajaran pada murid itu kan ya sebagai pemimpin pembelajaran Buriska. Oke, baik Pak Tatang. Nah, kira-kira ini Pak, ini banyak ini Pak ya, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Kira-kira spesifiknya itu kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan pada saat ini? Iya. Nah, kalau yang ingin dikembangkan untuk saat ini lebih ke ini Bu Rizka, bagaimana manajerialnya Bu Rizka. Manajerial, pengembangan manajerial pada terutama pada diri sendiri Bu Rizka. Bagaimana mengelola kelas, manajerial sebelum pembelajaran yang dikembangkan juga. Dan satu lagi yang PSE ya. Jadi pembelajaran sosial emosional bisa diterapkan di kelas itu Bu Rizka. Oke, baik Pak Tatang, ini menarik sekali percakapan kita dari Bapak. Sebelumnya Bapak sudah mengembangkan kompetensi pemimpin sebagai pembelajaran ya Pak, kemudian kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Sekarang Bapak beralih nih ingin mengembangkan kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi manajerial. Nah, di sini saya ambil kata kuncinya ada 2 ya Pak ya, untuk pengelolaan kelas dan pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira Tatang, yang idealnya itu pengelolaan kelas seperti apa sih Pak yang Bapak ingin wujudkan? Baik, Bu Rizka. Nah, pengelolaan kelas yang ingin saya wujudkan di kelas itu, bagaimana kita pastinya mengajar sesuai dengan jadwal dan JP-nya itu kan ya. Kadang kan ketika jamnya masuk, kadang nih ada beberapa mungkin rekan sejawat yang masih telat, yang masih tidak sesuai. Dalam pengelolaan kelas nanti berusaha untuk menerapkan rencana pembelajaran sudah disusun, sehingga nanti bagaimana mengolah waktu, bagaimana nanti menyampaikan ke murid, bagaimana nanti kapan murid belajar mandiri, kapan belajar berkelompok, itu lebih optimal Buriska. Oke, baik Pak. Berarti nanti di pengelolaan kelas ada mengajar sesuai dengan JP-nya, kemudian berusaha pembelajarannya sudah disusun itu terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah, betul Buriska. Iya, nah jika kita skala nih Pak, saya mengajak Bapak untuk swanilai lagi, boleh ya Pak? Boleh Buriska. Oke, nah kira-kira Pak, dari pengelolaan kelas nih yang sudah Bapak lakukan,
rentangnya skalanya 1 sampai 5. Nah, Bapak ini di posisi angka berapa sekarang? Nah, kalau sekarang dengan lihat kondisi rencana pembelajaran dan aplikasi di lapangan itu, saya mungkin masih baru bisa di tahap 7, Bu Rizka. Nah, 7. kenapa tahap 7 ini? Nah, basic indikator mungkin yang bisa saya lihat di indikator 7 ini, karena untuk apa bisa pengelolaannya ya. Jadi ketika menggunakan metode PJBL yang berbasis proyek itu ternyata tidak cukup untuk satu kali pertemuan. Nah, jadi harus ada pertemuan Oke. berikutnya itu kan ya. Nah, itu yang perlu dirancang ulang secara sekali. Oke, baik Pak Tatang. Nah, jadi sekarang ini di skala 7 ya, sudah penerapan PJBL itu luar biasa Iya. menurut saya. Nah, idealnya Pak, di angka berapa sih yang Bapak ingin capai itu? Inginnya sih berusaha di angka 9 lah, Bu Rizka. Kalau 10 kan sepertinya pasti ada kurangnya, Bu Rizka ya. Nah, paling ada Iya. 9 lah gitu. Oke, nah kira-kira Pak, untuk mencapai itu apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh Pak Tatang? Nah, yang akan saya lakukan pertama pasti akan membuat rancangan sesuai dengan KIKD bersekali ya. Kedua Oke. juga nanti menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan KIKD-nya, karena kan pasti beda bersaya ketika kita tujuannya kan kalau ngajar bahasa itu ada yang tujuan untuk menulis, ada untuk berbicara, itu kan disesuaikan untuk model dan apa namanya metode pembelajarannya. Nah, terus juga aksi di lapangan juga nanti berusaha untuk memfasilitasi murid-murid yang tadi pembelajaran diferensiasi dari konten yang berbeda, dari cara membimbing juga berbeda, dan bukan membeda-bedakan tapi menyesuaikan dengan kebutuhan murid kebersihan. Oke, keren sekali Pak Tatang. Nah, sekarang ini Pak yang ingin kita gali lagi adalah pembelajaran sosial dan emosional ya Pak. Karena tadi di Bapak sebutkan di manajerial ada 2 ini aspeknya. Yang terakhir adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang itu Iya, seperti apa sih Pak gambarannya yang sudah Bapak lakukan? baik Rizka. Nah, kalau pembelajaran sosial emosional itu sebetulnya mungkin semua guru juga pernah melaksanakan bersama, cuman kadang ada yang tertulis, ada yang tidak. Nah, kalau yang di pelajaran saya laksanakan dari pembelajaran emosional ini, mulai dari bagaimana bisa berelasi, lebih ke berelasi dan bisa berempati dengan orang lain. Nah, Oke. relasi ini diterapkan ketika apa namanya kerja kelompok di kelas. Ada kerja kelompok di kelas, bagaimana teman bisa menghargai pendapat temannya, kan? Terus kemudian dari tugas kelompok itu dipresentasikan di depan, belajar untuk percaya diri, dan yang lain belajar untuk menghargai itu berdasarkan itu yang baru dilakukan berdasarkan. Nah, keren sekali ya Pak Tatang ya. Jadi di PSE ini sudah menerapkan KSE-nya yaitu keterampilan relasi, Bapak membangun anak-anak untuk empati ya Pak ya. Nah, mereka Betul bagaimana berdasarkan. berkolaborasi. Baik-baik Pak. Nah, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi ini, kira-kira ada lagi nggak Pak yang kiat-kiat atau yang ingin Bapak lakukan agar kompetensi ini terus berkembang seperti itu Pak Tatang? Agar saya lebih berkembang, untuk karena pertama pastikan saya sendiri harus banyak belajar lagi bersama tentang PSE dan diferensiasi dan bagaimana mengelola kelas yang baik. Kedua juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang bisa tukar informasi tentang pembelajaran yang biasanya kan tiap kelas beda karakter itu kan ya. Nah, itu informasi yang dibutuhkan dari rekan-rekan sejawat termasuk wali kelas yang bersama. Oke, baik Pak Tatang. Nah, tadi ya Pak ya kolaborasi berarti ini sudah masuk ke tindak lanjut ya Pak tanpa disadari. Iya betul Rizka. Iya, benar sekali, keren sekali. Nah, Pak Tatang, artinya bisa diperjelas lagi Pak, siapa nih Pak yang bisa mendukung Bapak? Bapak membutuhkan dukungan dari pihak-pihak mana saja? Baik Rizka. Nah, untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, baik dan berupa PSE, diferensiasi, itu kan ya, nanti pengelolaan kolektif baik, pastinya kan butuh dukungan pertama dari kepala sekolah nih, sebagai pemegang kebijakan paling tinggi di sekolah. Nah, Oke. kemudian juga dari kita rekan sejawat, dari guru-guru, karena yang namanya kita di sekolah itu kan bukan individual ya, dari kita sosial pasti butuh
dukungan dari rekan sejawat, bagaimana nanti saling bertukar informasi tentang kondisi murid, tentang tingkat pemahaman murid, tentang dari semester lain ada pendidikan atau tidak. Berarti nanti kita bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi berdasarkan informasi dari rekan sejawat juga, Bu Rizka. Oke, baik Pak Tatang. Nah Pak, kita ini sudah mau di akhir percakapan ini ya Pak Tatang ya. Nah Pak Tatang, sampai di titik ini nih Pak, bagaimana sih Bapak melihat situasi apa ya, untuk mengembangkan kompetensi ini kira-kira dapat berjalan sesuai dengan rencana Bapak? Seperti apa sih Pak gambarannya? Bisa diceritakan? Gambaran agar sesuai dengan rencana ke depannya, Bu Mm-mm. Rizka ya. Ya benar-benar. Mm-mm. Pastinya Biar kan enggak, sebelum, biar sesuai nih Pak, iya, biar sesuai, biar betul, nanti ya sejalan gitu Pak, sesuai dengan betul, Bu Rizka. ya. Nah, yang pasti kan kebetulan kan ini kan ke akhir tahun nih, pergi bulan depan sudah masuk semester baru kan ya. Nah, Mm-mm. pernah pasti koordinasi dulu nih nanti dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Dan nanti agar pembelajaran kepada murid ini berjalan di sekolah, tuh kan. Nah, Mm. kemudian nanti juga ada koordinasi guru yang lain agar nanti yang dia melakukan nanti tidak saya sendiri juga, nih, tapi teman-teman yang lain juga ikut ikut melaksanakan pembelajaran pihak pada murid di kelas itu, Bu Rizka ya. Jadi bagaimana pengolahan kelas, bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi dan emosional di kelas, Bu Rizka. Itu rencana, Bu Rizka. Jadi apa namanya, koordinasi dulu dengan kepala sekolah, nanti kemudian nanti dengan ngajak guru-guru juga, saling sharing juga. Nah, kita nih bareng-bareng membuat perencanaan pembelajaran kepada murid, kemudian membuat media pembelajaran. Baru, nah, kita action nih, melakukan pembelajaran di kelas masing-masing pada pelajaran masing-masing, sesuai dengan bidang studinya, Bu Rizka. Keren sekali Pak Tatang ya programnya ini. Pak, kira-kira ini waktu untuk melakukannya ini kapan ya Pak? Rencana-rencana Waktunya, Bapak ini, iya, rencana dari baik. program Bapak ini. Oke. Nah, program ini nanti rencana saya laksanakan di semester depan, Bu Rizka. Semester Oke. depan, makanya kemungkinan ini akan terjadi di bulan Februari. Nah, karena Mm-mm. pas awal Januari itu kan masa-masa bagaimana koordinasi dengan kepala sekolah, dengan Mm-mm. ngobrol dengan guru-guru rekan sejawat, itu kan ya, sehingga nanti lebih tergerak, yang nanti ketika bulan ke Januari guru-guru teman rekan sejawat udah paham tentang pembelajaran diferensiasi, sosial emosional, itu kan ya, bagaimana membuat pengelolaan kelas yang baik. Nah, mereka nanti bisa dijalankan bareng-bareng bulan Februari, Bu Rizka. Oke, baik Pak Tatang. Nah, ini nih Pak, sebagai tindak lanjut aja nih Pak ya. Katakanlah 2-3 bulan atau 6 bulan ke depan nih, Pak Tatang sudah kembali lagi dengan semangat yang baru, kompetensi pengembangan yang baru. Kira-kira Pak, apa sih Pak yang Bapak lakukan berbeda dari sebelumnya? Berbeda dari sebelumnya. Mm-mm. Kalau yang sebelumnya itu ketika melakukan pembelajaran, Bu Rizka ya, gitu kan. Jadi kadang tidak terlalu variasi dalam apa istilahnya ya, konten pembelajaran. Nah, Iya. justru nanti ke depan tuh ingin membiasakan nih, nanti berbeda banyak variasi dalam konten pembelajaran. Baik nanti berupa video, berupa teks itu kan, berupa apa namanya, bisa berupa gambar itu kan, sehingga nanti sesuai sendiri atau nanti buat sendiri bisa memilih nih mereka suka yang mana untuk belajar bersekat. Nah, itu memang agak mungkin di kalau sih agak sulit, tapi ya nah kita berusaha, insya Allah bisa ya, pasti ada jalan kan. Kalau kita berusaha asal ada kemauan bisa ada jalan kan, berusaha ya. Oke, keren sekali Pak Tatang. Baik Pak Tatang, kita sudah di paling akhir. Jika Pak Tatang ini bisa menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan dari tadi nih Pak, satu atau dua kalimat yang bisa dibawa pulang, itu apa sih Pak? Pastinya kan kita itu pertama ya kan ada kata tergerak, berusaha ya. Mm-mm. Tergerak, kita ingin melakukan perubahan itu kan pada diri sendiri dan pada lingkungan sekitar. Tergerak terus ketika kita udah ada niat ya bergeraklah tuh kan ya, bergerak dalam artian harus ada action dari kita sendiri kan, bukan sekedar niat aja kan, harus ada buktinya. Dan setelah kita bisa bergerak, ajak yang lain untuk kita menggerakkan orang lain kan, bareng-bareng, sehingga tujuan pembelajaran dan sekolah itu bisa tercapai secara bersama-sama, bukan secara individual. Pak Tatang keren banget. Terima kasih atas cerita yang luar biasa. Sukses ya Pak.
mengembangkan terus kompetensi yang ada pada diri Bapak, khususnya manajerial, dan tetap semangat. Kemudian sukses juga menjalani pendidikan guru penggeraknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Tatang. Baik, Bu Rizka. Terima kasih, Bu Rizka, atas waktunya. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rizka dan Pak Tatang, saya lihat tadi antara coach dan coach ini percakapannya luar biasa, singkat, padat, dan mencapai goals yang diharapkan. Nah, selama saya menjadi observer tadi ini, ada beberapa catatan penting Bu, yaitu antara coach dan coachee terbangun mitra belajar. Ketika ketika coach mendengarkan coachee, belajar mengenai kekuatan dirinya juga mengenali coachee-nya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya Bu, tuntunan yang diberikan coach memberikan ruang bagi coachee untuk menemukan kekuatan dirinya. Kemudian komunikasi emansipasinya juga terbangun Bu, menciptakan keselarasan secara cara berpikir antara coach dan coachee ya Bu. Nah, tadi itu coachee tampaknya mengikuti, menuntun, dan mendorong, sehingga coachee menemukan kekuatan dirinya secara holistik. Saya juga sudah melihat tadi alur tirtanya juga sudah berjalan ya Bu, sesuai. Tadi juga pas sekali, sehingga coachee bisa menemukan berhasil gitu Ibu menjadi coach. Selanjutnya proses coaching tadi benar-benar sebuah ruang perjumpaan pribadi antara coach dan coachee, sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing seperti itu. Kebebasan itu juga tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan diri coachee tadi Bu. Seperti itu Bu Rizka, dari pengamatan saya melalui catatan-catatan saya tadi. Seperti itu. Terima kasih Bu Erma. Ya, selanjutnya ini Pak Tatang, tadi saya sudah menangkap indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Alhamdulillah sudah sampai goals ya Pak Tatang. Alhamdulillah, Bu Emma, sudah. Ya, luar biasa. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Insya Allah sih ke depannya lebih fokus ke bagaimana ke manajerial Bu Erma, biar bisa lebih rapi sebelum melakukan pembelajaran, ketika dan setelah pembelajaran ke Bu Erma. Oh, seperti itu ya. Keren sekali. Sukses ya Pak Tatang dan Bu Rizka. Melalui coaching ini melatih kita sebagai guru untuk berperan sebagai pamong. Kita dapat menuntun dan memberdayakan potensi orang lain secara optimal, seperti itu. Keren. Bisa dilanjutkan untuk mungkin supaya bisa memahirkan, mungkin bisa mengcoaching pada murid-murid atau teman-teman yang lain, seperti itu untuk Bu Rizka dan Pak Tatang. Saya rasa itu aja dari saya. Baik Bu Erma, terima kasih Baik. banyak atas observasinya, atas kegiatan kami tadi. Ya, terima kasih kembali juga. Saya juga senang sekali. Ya, alhamdulillah.